Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Ridwan selaku Wakil Rektor pertama Wakil Satu di Wisma Surabaya. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Abdul Hadi selaku Direktur Pascasarjana Surabaya dan Profesor Dr. Siti Wardah Hanafi selaku Direktur Pascasarjana UMKM. Sebelum kita mulai, maka mari kita sambut narasumber kita pada seminar nasional kita pada pagi hari ini. Kami mohon untuk bisa maju ke depan. Narasumber yang pertama adalah Dr. Abdul Halik, MPD. Narasumber yang kedua adalah kami mohon maju ke depan Bapak Dr. M. Fazlur Rahman Hadi, LC, MPD. Dan kami mohon ikut mendampingi Ibu Profesor Dr. Siti Wardah Hanafi untuk bisa mendampingi seminar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, para mahasiswa yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan seminar nasional pada pagi hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tolong dari dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema seminar nasional kita pada pagi hari ini adalah tantangan dan resolusi daya saing perguruan tinggi. Sedikit saya akan memberikan pengantar wacana bahwa setelah terbitnya undang-undang terkait dengan PTNBH, maka perguruan tinggi negeri ini selayaknya dan memiliki sifat seperti perguruan tinggi swasta tapi negeri tapi swasta, karena ini adalah otonomi perguruan tinggi, sehingga kemudian terkait dengan pengelolaan keuangan, kebijakan dan seterusnya lebih dipusatkan pada otonomi masing-masing kampus. Dampaknya adalah yang pertama, perguruan tinggi negeri mengambil mahasiswa sebanyak-banyaknya, membuka kelas sebanyak-banyaknya, sehingga diantaranya adalah perguruan tinggi swasta ini tentu kehilangan sebagian besar mahasiswanya. Jadi perguruan tinggi swasta yang kecil banyak yang mati ataupun melakukan manajer, dan perguruan tinggi swasta yang besar berdampak terhadap pengurangan mahasiswa. Yang kedua adalah penurunan degradasi kualitas mahasiswa. Tentu kalau peningkatan mahasiswa yang sebegitu banyak tidak diiringi dengan peningkatan kualitas SDM, tentu lambat laun perguruan tinggi negeri itu akan menurun secara kualitas. Maka perguruan tinggi swasta harus meningkatkan daya saingnya, melakukan resolusi daya saing supaya tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri, bahkan perguruan tinggi secara internasional. Maka pada pagi hari ini Bapak Dr. Abdul Halik akan menyampaikan terkait dengan beberapa tantangan dan resolusi daya saing perguruan tinggi. Kemudian Pak Dr. Fazlur akan menyampaikan terkait dengan arus literasi digital global dan gelombang informasi, peluang dan tantangan. Yang pertama, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Abdul Halik. Sedikit akan saya bacakan kurikulum vitae beliau.
Beliau menyelesaikan S1 di STAIN Parepare tahun 2002, kemudian S2 di UISMU Makassar tahun 2007, dan S3 di UIN Alauddin Makassar tahun 2013. Kemudian saat ini beliau sebagai dosen FAI di Parepare tahun 2002 sampai sekarang, dan juga sebagai dosen di IAIN Parepare. Di sini juga ada banyak karya beliau, ada pengalaman penelitian beliau, ada sekitar 24 hibah penelitian yang sudah beliau lakukan. Kemudian ada publikasi artikel dalam jurnal 5 tahun terakhir. Kalau saya baca tidak selesai, ada 31 jurnal artikel ilmiah 5 tahun terakhir. Kemudian pemakalan seminar ilmiah itu ada 29, dan karya buku dalam 10 tahun terakhir ada 15, HKI ada 13, penghargaan ada 6 kali penghargaan. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Abdul Halik selaku narasumber yang pertama untuk menyampaikan paparannya, mungkin sekitar 10 menit sampai 15 menit, karena infonya jam 10 sudah harus keluar dari sini. Nanti setelah itu akan kita buka pertanyaan dan diskusi bagi teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan UM Surabaya, Bapak Prof. Abdul Halik selaku Direktur Yayasan UM Surabaya, para narasumber, pimpinan sidang, kami hormati para dosen dan mahasiswa UM Surabaya, dan kami hormati dosen PPS UM Parepare dan rombongan mahasiswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan, meskipun saya atas nama IAIN Parepare, saya sampaikan kembali sebagaimana tadi ngobrol saya dengan senior kita Pak Prof. Secara personal saya di IAIN, tapi secara klinikal saya di UM Parepare. Terakhir saya sebagai kaprodi S3 PhD sampai 2023. Alhamdulillah S3 PhD sudah melahirkan alumni 60. Alhamdulillah. Dan malah Parepare lebih maju PhD-nya dibanding UNISMU Makassar, karena duluan akreditasi. Malah waktu itu mahasiswa dari UNISMU Makassar mau pindah di UM Parepare. Cuma karena pejabat rektor waktu itu adalah pimpinan wilayah, beliau melarang jangan ke Parepare. Baik selesaikan masalahnya, S3 ini harus diakreditasi. Jadi alhamdulillah UM Parepare untuk S2 untuk prodi PhD mulai dari S1, S2 dan S3 sudah lengkap semua. Dan tentu materi yang saya bawakan ini adalah materi curhatan problem. Kami di daerah ini benar-benar mengalami berbagai dinamika yang luar biasa, seperti tadi yang disampaikan secara regulasi oleh narasumber kita, pimpinan sidang. Kebetulan hari ini saya melakukan penelitian di PTAI S swasta, ada wilayah Aceh Paren, kalau di
Sulawesi Selatan itu ada 5 kabupaten wilayah Tamparan dan beberapa perguruan tinggi agama Islam, dan termasuk masuk di wilayahnya adalah Fakultas Agama Islam UNED Parepare dan Prodi PAI di Pasca Sarjana. Dan rupanya setelah kami teliti di lapangan, ini perguruan tinggi Islam seperti sekolah tinggi agama Islam itu sangat memprihatinkan dari aspek jumlah mahasiswa. Tadi disampaikan itu tergerus oleh perguruan tinggi negeri itu dengan kehadiran misalnya YAIN, ada YAIN Parepare, YAIN Paropo, ada YAIN Pone, STAIN Majene, kemudian ada yang baru di Parepare itu ITA, Institut Teknologi Habibie. Itu juga bagian dari tantangan. Di samping juga ada penerimaan maba secara online yang dilakukan secara besar-besaran oleh perguruan tinggi negeri. Akhirnya yang tertinggal itu adalah yang tidak lolos masuk dalam seleksi. Jadi kayak eksodus begitu Pak, yang tidak diterima di perguruan tinggi negeri itu yang tinggal di mendaftar di PT AI swasta. Jadi ini lagi tantangan karena yang tinggal di situ adalah mahasiswa calon mahasiswa yang secara kualitas itu sudah memprihatinkan karena tidak lolos di negeri. Dalam arti nanti dampaknya juga agak besar ketika calon mahasiswa yang tidak lolos kemudian direkrut oleh PT AI, maka tentunya tugas berat PT AI adalah mendidik, membina mahasiswa tadi agar sejajar dengan alumni untuk PTKIN atau perguruan tinggi besar di luar sana. Jadi kemarin ada perguruan tinggi swasta sampai 70 mahasiswa baru dari 4 prodi, 70 mahasiswa barunya. Ada yang 30. Ini memperhatikan yang kemudian problem selanjutnya adalah sumber daya manusia. Dalam arti dosennya ini kalau di daerah kalau tidak kurang menjadi dosen pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingan itu misalnya ada dari guru PAI di madrasah, kemudian merangkap mengajar di di perguruan tinggi. Kenapa? Karena tidak cukup. Ada di Parepare, salah satunya itu dosen yayasannya cuma 4, selebihnya itu adalah DLB. Jadi ini menjadi tantangan. Meskipun keberkahan yang didapatkan oleh pasca sarjana UM Parepare itu S2 dan S3 PAI itu sekitar 30% warga, selebihnya non warga. Itu sampai dengan juga dalam majelis itu mendengar penyampaian hal itu. Ternyata sama juga di UM Surakarta. Jadi sehingga proses di dalam konteks kegiatan pembelajaran juga membutuhkan satu dinamika yang luar biasa karena bagaimana tentu AIK harus diaktualisasikan depan yang baru belajar tentang AIK. Itu problem juga, padahal di pasca itu kan dalam waktu yang singkat, ya paling tidak 2 tahun harus selesai. Jadi ada target tersendiri untuk mengenal, kemudian diskusi lebih dalam, dan tentunya paling tidak nantinya tidak menjadi ashabiyah, artinya melihat secara negatif, cukup menjadi moderat terhadap keberagaman yang ada. Beda kalau di sana, kalau di pasca ini
pengalaman dinamikanya luar biasa. Kemudian yang kami lihat bahwa tentang manajemen tata kelola di PTSI di daerah itu belum ada yang full menggunakan sistem digital. Yang mereka di Parepare itu cuma IAIN yang full, mulai dari website, LMS, Learning Management System, kemudian penggunaan platform pembelajaran, sampai menjadi referensi untuk perguruan tinggi se-Indonesia Timur untuk IAIN, pelaksanaan atau penerapan digital dalam pengelolaan manajemen perguruan tinggi. Sedangkan yang lain benar-benar manual. Jadi terjadi disparitas atau kesenjangan yang luar biasa, sehingga kami menawarkan untuk melakukan penelitian tentang kepemimpinan kolaboratif perguruan tinggi negeri yang hadirannya bukan mengeksploitasi dengan hegemoninya yang tinggi, tetapi menjadi pembina, menjadi perawat PTS yang ada di dunia. Kenapa? Karena misinya sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu, program yang dikembangkan misalnya di PTN setidaknya melibatkan PTS, misalnya peningkatan kualitas dosen, kompetensi dosen. Itu setidaknya mengundang atau melibatkan dosen-dosen yang ada di PTS itu sendiri. Kemudian hal yang kurang di PTS itu adalah penelitian dan publikasi. Sedangkan di PTS, di IAIN saja atau di Kemenhan, itu kalau penelitian internal menggunakan Litatimas ini ada guru kita mantan Radar 3 Wei Sunan Ampel. Itu penelitian sampai sekarang paling tinggi 60 juta. Itu di Litatimas Kemenhan. Maka saya aktif di situ dan menjadi reviewer penelitian dosen. Kalau di level pusat itu sampai 200, tapi luar biasa dekatnya kompetisi. Beda kalau di Dikti. Di Dikti itu luar biasa tingginya. Itu ya Ibu Direktur tahun lalu sampai 200 juta. Kalau di IAIN itu hanya gembira sekali dosennya kalau sampai 40 juta per tahun. Itu sudah penelitiannya luar biasa. Jadi ada perbedaan. Apalagi kalau di swasta. Swasta itu benar-benar minim sponsor dalam penelitian. Ini yang jadi problem. Kalau tidak ada penelitian, bagaimana bisa merambah ke kancah dunia internasional? Karena pasti tidak ada publikasi. Pasti publikasi kita, naskah kita tidak kompetitif untuk jurnal Scopus itu. Kalau tidak melalui dengan risetnya dan melalui dengan sponsor itu. Kemudian dosen-dosen juga menjadi tidak bersemangat melakukan penelitian. Kalau penelitian itu justru membawa kebangkrutan. Bangkrut dosen Pak itu di daerah meneliti. Kita bayangkan Pak, 20 juta anggarannya, tuntutannya Sinta 2, tuntutannya prosedur nasional dan buku. Ini 20 juta, baru turun ke lapangan sudah habis anggarannya. Mana lagi kalau Sinta 2 ya ada prosesnya, administrasinya, bikin buku lagi, dipercetakan sampai 5 juta, itu bangkrut dosennya. Beda kalau dosen LLDT atau DIT, justru sejahtera. Jadi itu tantangan di PTAI atau di PTS itu dalam konteks bagaimana bisa berdaya saing. Jadi tantangan di terutama di dunia Parepare, mungkin juga di sini ada gejala karena kemarin diskusi dengan Prof. Tebroni yang dari Boyolali Malang. Ini Prof, ada di perguruan tinggi Muhammadiyah sudah dibina, sudah profesional mengerjakan
mampu memberikan kesejahteraan bagi dosennya. Kami di daerah, kecuali kalau di UNESCO dan UMI di Makassar, itu justru langsung dicoret, kalau salah di UMI, dicoret namanya dosen yang ketahuan melanggar CPNS. Tapi gajinya itu sama dengan CPNS, sama dengan ASN. Jadi ini juga tantangan di perguruan tinggi swasta termasuk UMR Palu. Sehingga ini untuk bisa menjadi kompetitif ya, itu menemui berbagai macam jalan. Makanya melalui dengan training ini studi lama ini sesungguhnya kami datang belajar. Ini UM Surabaya bisa sampai punya tower berapa di sini, bagaimana caranya? Dan itu kami ini datang di sini belajar dengan penuh kearifan bahwa apa yang dilakukan oleh para guru kita di sini itu bukanlah waktu yang singkat, karena ini juga yang menjadi kendala beberapa PTS itu adalah kekompakan sistem kepemimpinan. Itu kadang ribut itu, karena PTS itu kadang menjadi tempat bacaan. Kalau di Muhammadiyah alhamdulillah ya, karena itu doktrinnya cara melakukan kehidupan di Muhammadiyah. Tapi kalau di perguruan tinggi swasta yang lain itu kadang menjadi tempat bacaan untuk mencari material yang lebih banyak. Ini juga yang jadi problem. Susah mengobatinya karena semuanya ada konteks budaya feodalisme di dalam. Ini cucunya Pak Kiai yang diganggu. Ini titipannya pimpinan atau ketua MUI. Ini yang benar-benar dapat membantu dalam konteks bekerja secara profesionalitas. Saya kira untuk pemahaman secara seperti itu, mohon maaf jika ada yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Abdul Halik. Tadi disampaikan memang dana penelitian yang minim problem. Jadi belum lagi kemudian ketika monef itu yang apa namanya dicari-cari itu bukan luarannya tapi keuangannya, sehingga tidak jarang teman-teman kemudian berurusan dengan BPK. Jadi bahkan sampai peneliti itu punya koleksi berapa stempel gitu. Jadi tidak pada substansinya tapi kepada administratifnya. Ini menjadi catatan bagi kita. Kemudian yang kedua, ini disampaikan ya, kalau di Surabaya itu, Prof, itu banyak perguruan tinggi yang besar. Maka kita membuat diferensiasi bukan perguruan tinggi yang besar, tapi perguruan tinggi yang paling tinggi, gitu ya. Jadi gedung 23 lantai ini adalah gedung perguruan tinggi swasta dan negeri tertinggi mungkin di Jawa Timur ya. Karena di Ciputra saja itu masih 20 lantai begitu, bahkan yang negeri di Indonesia itu paling cuma 10-12 lantai. Ini kita sudah mencapai 23 lantai yang khusus untuk Fakultas Kedokteran Umum dan Fakultas Kedokteran Gigi. Kemudian terkait dengan tadi ya hampir sama, Prof. Kalau kita sudah masuk di sini, insya Allah tidak akan lari kemana-mana, tidak akan lari ke PNS atau kemana begitu, karena ya nanti bisa dicoret. Dan alhamdulillah kami sudah bisa memenuhi lah. Jadi sehingga tidak perlu lagi untuk melihat ke kanan dan ke kiri karena sudah alhamdulillah sudah tersejahtera. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Fazlur Rahman Hadi. Beliau ini adalah dosen pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Riwayat pendidikan beliau S1 beliau di Universitas Al-Azhar Kairo, S2 dan S3 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian di sini ada riwayat narasumber, ada 12 kali riwayat narasumber. Kemudian
kemudian beliau yang jabatan saat ini beliau juga sebagai ketua divisi Ismuba Dikdasmen BWN Jatim, juga yang di kampus beliau sebagai sekretaris program studi pasca sarjana Mas Muhammadiyah Surabaya. Ya, ini S1 dakwah Islamiyah Universitas Al-Azhar Kairo, S2 Pendidikan Islam YIM Sunan Ampel Surabaya, dan S3 Pendidikan Agama Islam YIM Sunan Ampel Surabaya. Saya rasa itu. Kemudian beliau juga aktif di instruktur guru penggerak di kurikulum Merdeka. Jadi nanti terkait dengan kurikulum Merdeka, MBKM, insya Allah beliau sangat ahli di bidang itu. Kami persilahkan kepada Dr. Muhammad Fazlur Rahman Hadi, waktu sekitar 15 menit. Tapi mohon izin saya di bawah sungkan ini ada guru kami Prof. Hadi, Prof. Ali, karena kami kalau di Jawa itu diajarkan agar tetap menjunjung tinggi tawadhu dan hormat kepada guru-guru kami. Terima kasih bisa kita mulai 15 menit. Saya mohon izin sambil jalan biar Bapak Ibu tadi ini saya lihat yang di belakang mulai agak sendu-sendu ngantuk atau bangun dari alam buaya karena sebelumnya ada di Parepare. Saya barusan WA Prof. Jamal, Prof. Jadi Prof. tapi izin menyampaikan beberapa materi karena kami juga dalam satu tim di tim penjamin mutu bidang 1 Majelis Fikih Bank BP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Mohon izin, ini hal yang agak sering hilang di Muhammadiyah. Cara mau buka itu dengan sholawat. Ya, oke, baik. Monggo bisa digeser Bapak Ibu judulnya tadi. Ya, kemarin itu ceritanya saya ditodong oleh Bapak Kapolri saya, Prof. Sampean katanya, Anda mau pilih jadi moderator atau mau jadi narasumber? Saya spontan, saya peserta saja. Karena terus terang, mohon maaf, kami pun di kampus ini ada banyak kegiatan. Kebetulan beberapa kegiatan tadi disampaikan oleh Prof. Hadi, dan saat ini kami di bawah ini, di lantai bawah ini ada visitasi dari Lamdik untuk prodi program PG Palu. Jadi kebetulan saya juga ada di timnya LPM, Lembaga Penjaminan Mutu. Jadi ini tadi naik ke atas saja, mau kemana sebentar izin saya bilang. Ini karena saya pilih peserta tidak boleh, Prof. Dan beliau ternyata sudah memplot namanya narasumber, jadi saya kekibat sambut. Saya terpilih untuk didapuk jadi narasumber di sini, dan semoga materinya dapat menyampaikan apa yang terkait dengan peluang dan tantangan Bapak Ibu sekalian di era yang luar biasa ini. Kemarin kita sama-sama dengar di media baik itu TikTok, IG, lain sebagainya tentang tiba-tiba status WA kita itu banyak yang berwarna Garuda biru. Nah itu mulai dari putusan MK, MA dan lain sebagainya tentang yaitu peraturan pemilu kada yang dilantik boleh pada usia 30 tahun. Jadi banyak protes gelombang luar biasa, dan kemarin beberapa daerah sudah mulai melakukan demonstrasi. Tidak tahu ini kampus Muhammadiyah mau demo atau ya, baik Bapak Ibu, karena waktunya 15 menit tadi, mohon izin saya tadi menunggu Pak Dr. Halim supaya banyak materinya. Syukur
syukur sudah setengah jam begitu, saya jadi hanya menutup dengan doa. Baik, tema yang coba kami sampaikan adalah akselerasi digital global dan gelombang informasi, peluang dan tantangannya. Bisa geser? Terus, nah, Bapak Ibu dulu kalau zaman masih kecil, saya yakin yang belakang senior ini kalau nonton TV kayak gini. Betul Pak? Betul. Jadi nonton TV-nya begini. Ini zamannya Prof Hadi. Saya masih menangi, masih menjumpai ini kalau nonton TV itu di rumah orang yang paling kaya, yang ada TV-nya modelnya begini. Terus jam 7 kalau di Jawa, kalau di Sulawesi kan agak maju 1 jam. Nah, sudah isya sama yang punya rumah, ayo pulang. Sudah ditutup. Oke, ya itu zaman dahulu kala seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Ya, ceritanya kira-kira kalau nonton TV itu begitu, macam-macam orang yang nonton itu juga macam-macam. Geser. Nah, saat ini kita menggunakan ini. Ya, jadi ada orang mungkin ini cerita guru kami juga di IAIN, temannya Prof Ali dan Prof Hadi. Itu lebih bingung HP-nya ketinggalan daripada istrinya yang ketinggalan. Prof Angsin itu ada dosen kami lah saya sebutkan. Dia itu katanya Prof Master berangkat ke resepsi pernikahan, pulang sampai rumah itu istrinya lupa ketinggalan di resepsi pernikahan. Jadi itu kondisi real kita saat ini, bahwa kita itu apa-apa tidak lepas dari handphone kita. Ini saya tidak pakai gaya Ustaz Adi Hidayat. Berapa banyak kita baca Qurannya? Kan sudah ada Pak di HP-nya. Nah, pertanyaannya lebih banyak buka Qurannya atau buka WA-nya? Nah, itu juga nggak sana, saya nggak sedang bahas itu ya. Walaupun di HP kita itu ada aplikasi Qurannya hanya untuk setel kalau waktu adzan saja. Oke, geser. Nah, Bapak Ibu, ini ada buku yang ditulis oleh Thomas L. Friedman. Jadi beliau itu sudah kira-kira kalau dikatakan itu meramal gitu ya. Meramal bahwa dunia kita itu nanti akan kondisinya hot, flat, and crowded. Hot, panas, yang mulai katanya BMKG ada La Nina, El Nina, sampai kemarin yang bikin agak gaduh apa itu? Megatrust, sampai dipanggil oleh Polri. Itu beneran atau gitu ya. Dan kondisinya memang panasnya luar biasa. Saya tidak tahu Sulawesi sekarang, tapi saya 2004 itu 1 tahun pernah di Masamba. Di Masamba ya paling tidak saya tahu lah makan ugalu, kapuru, ya. Dan itu cerita luar biasa buat saya ketika diberikan, disodorkan makan ugalu atau kapuru itu. Saya ambil sendok banyak-banyak. Habis itu ambil sendok, Prof. Makan itu piringnya begini, saya sendok jatuh. Karena Tuhan rumahnya diketahui. Karena belum terbiasa. Lalu makannya ambil banyak, bikin habis. Nah ini kalau waktu itu 2004 itu kondisinya sudah begitu. Di luar Jawa insya Allah masih agak hijaunya agak banyak. Kami yang kalau di Surabaya dan sekitarnya mungkin lihat taman kotanya bagus gitu ya, tapi panasnya sama panas. Bahkan luar biasa karena padatnya orang yang ada di sekitar kita. Flat, kita apa-apa itu kita pakai tadi benda datar itu. Ini kita sampaikan materi begini, coba lihat aja.
pada sibuk bekerja sendiri-sendiri. Mulai kawan-kawan kami di sana atau apa yang kerjakan? Oh, menyimak, ya husnudzonnya menyimak, ya, atau ada pekerjaan lain. Itu kondisi real kita saat ini. Jangan-jangan Bapak Ibu juga kalau kuliah begitu. Nah, kira-kira begitu. Dan kredit memang kredit. Sebelum COVID kemarin itu saya perhatikan jalan raya itu luar biasa. Saya kalau di kampus itu kalau jam 5 biasanya kalau nggak ada pengajian itu saya nggak mau pulang dulu karena macetnya luar biasa. Surabaya itu Bapak Ibu lebih parah daripada Jakarta. Kalau Jakarta itu pabriknya itu kan di Bekasi dan Tangerang. Jadi arus kendaraan orang mau pergi kerja itu kelihatan. Oh, ke Bekasi, oh mau ke Tangerang, pulang baru masuk lagi. Kalau Surabaya enggak. Kenapa kok enggak? Di Surabaya ada pabriknya, di kota pendukungnya Sidoarjo ada pabriknya, di Gresik itu ada pabriknya, ya ke utara iya, ya ke timur iya, ke barat ya iya. Jadi suatu ketika tiba-tiba macet itu pasti di Surabaya. Nah, inilah kondisi kita saat ini dan dunia kita itu sekarang tidak lepas daripada satu Internet of Things, segalanya harus pakai internet. Jadi sekarang itu kalau mau ngaji itu tidak perlu pakai kayak orang dulu baca kitab kuning gitu ya, terus dikasih apa itu kalau orang pondok namanya jenggot, dikasih pegon dan lain sebagainya. Tidak usah, buka media yang ada di internet itu sudah menjadi sesuatu yang mungkin bagi kita itu seolah-olah paling jago. Saya ingat kata guru kami dulu, orang sekarang untuk menyampaikan materi itu cukup buka internet 30 menit itu seolah-olah sudah mendapat ilmu puluhan tahun. Ulama dulu untuk menyampaikan materi 30 menit itu perlu belajar berpuluh-puluh tahun dulu. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita temukan kondisi kita saat ini. Lalu yang kedua, artificial intelligence atau AI. Sekarang Pak Halim tulis Scopus itu sudah boleh pakai AI. Nah, jadi habis ini kita nggak penting lagi karena kepakarannya hilang. Jadi bahkan kemarin kami pekan yang lalu di sebuah pelatihan itu memberikan pelatihan membuat modul ajar berbasis berbantukan AI. Mulai yang Gemini, Genie, chatbot dan lain sebagainya. Sampai tanya ke Gemini itu cara memakaikan popokan itu bisa. Jadi luar biasa internet kita ya, terakhir big data, lalu Republik Android yang tidak kalah sering kita buka. Geserlah. Nah, maka pertanyaannya masih relevankah pengetahuan itu sebuah kekuatan, informasi itu adalah power. Terus ada istilah-istilah laulal ilmu lana masa kebahan. Kalau tanpa ilmu niscaya manusia itu ibarat binatang, begitu istilahnya yang kita sering dengar. Lalu geser Pak, karena 15 menit cepat-cepat saja. Dulu kita diajarkan bahwa dalam belajar itu kita bahwa tidak akan diraih ilmu itu illa bisitane dengan 6 perkara. Di antaranya apa disebutkan di situ sa'ubika min majmu'an bayan istisnya zakat. Harus cerdas, karena nggak perlu cerdas, yang penting punya handphone, paketannya ada. Tanya Google cara pakai dasi, keluar. Google rumahnya Bapak Halim, kalau nggak tahu tempatnya, kan sama Google. Jadi ini luar biasa. Jadi pertanyaannya masih relevan. Berikutnya Pak, karena cepat saja.
saya rilis datanya kemarin ya. Jadi pengguna internet sampai tahun 2023 itu Bapak Ibu kalau kita lihat ini Bapak Ibu jangan pelakunya kita juga itu. Ya. Itu penggunanya sampai 212,9%. Jadi bisa jadi orang itu punya HP lebih dari 100 sekarang. Dan semuanya pakai paketan. Nah, itu luar biasa. Geser. Nah, ini datanya jadi Indonesia itu sekarang 2024 itu termasuk 5 negara dengan pengguna internet terbanyak sejagat. Di 2019 itu masih ya turun lah, kita akan tidak pernah masuk 5 besar, jarang-jarang. Kalau dapat 5 besar itu biasanya 5 besar yang kurang baik. Ini kita dapat 5 besar pengguna internet paling banyak. Ya, ada Cina, India, AS, Brazil, dan Indonesia. Berikutnya, nah ini yang saya katakan tadi, katanya Herbert Simon, Tom Nichols ya, bahwa sekarang itu kita mulai mengalami the death of expertise. Lama-lama nggak ada yang ahli, pakar. Mohon maaf Prof, saya juga agak mikir-mikir mau mengembangkan diri menjadi profesor. Karena kan pertanyaannya, kalau dulu profesor itu memang betul-betul ahli pakar dalam bidang apa? Anak sekarang luar biasa. Enggak hafal hadis saja bertanya Google hadis innamal a'malu binniyat keluar. Bahkan sudah ada aplikasinya sampai pada rijalul hadisnya. Ini hadisnya sahih, sanadnya lebih kuat, riwayat ini dan lain sebagainya. Kira-kira nampaknya tidak perlu belajar itu ilmu hadis nanti. Nah, maka kira-kira nanti akan hilang ekspertise gara-gara internet ini. Geser. Nah, pertanyaannya di mana posisi kita? Tolak atau pushback, ya, atau menolak sama sekali, atau excited, menerima dan memberikan banyak hal yang kemudian kita perlu tambahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kayak AI tadi, dulu kita ingat sekali, wah ini artikelnya berbentukan AI, coret. Sekarang Scopus bilang boleh berbentukan AI. Kita mau bilang, saya masih ingat dulu Prof, kalau diajar jenengan sama Prof Nursam, mahasiswa yang pintar itu kalau menulis artikel itu yang footnote-nya paling banyak. Jadi kami itu kalau menulis itu bagus-bagusan dan footnote-nya paling banyak. Saya akhirnya terbawa, walaupun saya alumni S1 Timur Tengah, tapi saya tidak mau kalah. Jadi saya batang teksnya itu hanya 1 paragraf, isinya ke bawah semua itu footnote. Dan itu saya pertahankan terus sampai saya kuliah S3 dan ketemu dosen pembimbing saya S3. Ini apa kok footnote-nya lebih banyak daripada batang tubuhnya? Nah, ketemulah yang namanya Mendele, sehingga mahasiswa saya S2 ini ada yang menjuluki saya dosen Mendele. Karena saya pakai Mendele, dosen kognitif juga disebutnya begitu. Nah, ini. Jadi bukan lagi dosen pakar keilmuannya, tapi dosennya Mendele, dosen kognitif, gitu ya. Nah, geser. Nah, yang terjadi pertama kita ini masuk ke dalam kategori yang disebut lost in books, hilang di tengah keramaian. Seperti saya sebutkan tadi, lagi ramai mendengarkan materi dan lain sebagainya, tapi sibuk dengan gadgetnya sendiri. Ini datanya
populasi ya kurang lebih meningkat terus. Yang pakai total populasi kita itu di 2004 Januari 278 juta sekian. Yang pakai HP atau cellular mobile connection 353, lebih banyak daripada jumlah penduduk. Itu artinya bisa jadi satu orang punya 2 gadget, 3 gadget. Lalu yang pakai internet seperti 185, sekian. Sosial media pun juga seperti ini kondisinya. Geser. Ini Indonesia. Dan media yang paling sering dipakai per Januari 2024. Saya mau diingatkan kalau kelewatan Bapak. Sudah 20 menit. Alhamdulillah selesai berarti. Ya. Jadi saya percepat saja habis ini Bapak Ibu ya. Jadi ini datanya yang paling sering banyak sekarang dipakai dan dibuka itu WhatsApp. Ayo Bapak Ibu nggak bisa tidur kalau dulu kami kuliah di Azhar itu di setelah radio itu qiraatul Quran minal qahirah, nggak bisa tidur dengan Quran. Orang sekarang nggak bisa tidur, buka WA, status WA temannya dibaca satu. Saya punya keluarga yang sudah agak senior, bibi kami. Itu saya tanya, saya datang ke rumah beliau itu, kok nggak bisa tidur, bibi boleh